Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maura Ardika Setara Ainingrum, mahasiswa dari program studi Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan. Di mana di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah memasukkan data perusahaan dagang dan juga menginput beberapa transaksi ke dalam aplikasi Zahir Funding. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Zahir Funding dan juga menyiapkan data perusahaan. Langsung saja kita mulai. Langsung saja kita buka aplikasi Zahirnya. Nah, untuk menambah data perusahaan baru, pilih menu yang ini. Kemudian ketik nama dan juga alamat perusahaannya. Untuk negaranya kita pilih Indonesia, kotanya pilih yang Jakarta aja. Lalu input kode posnya. Kalau ada nomor telepon, fax, email, dan juga websitenya bisa diisi di bagian ini. Kalau sudah lengkap datanya, bisa klik lanjutkan. Untuk periode akuntansi kita pilih yang bulan Januari tahun 2024 sesuai dengan data perusahaan. Lalu lokasi dan nama file saat kita backup bisa disesuaikan. Klik lanjutkan. Lalu lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa cek kembali data perusahaannya, apakah sudah lengkap dan sesuai. Kalau sudah, klik proses. Selanjutnya yaitu memilih bidang usaha perusahaannya. PT Literasi Abadi ini jenis usahanya adalah perdagangan umum. Klik lanjutkan, lalu klik ya. Nah, ini aplikasi Zahir sedang memproses data-datanya. Prosesnya agak cukup lama, ditunggu saja. Nah, kemudian akan muncul pemilihan mata uang yang bisa disesuaikan juga. Pilih rupiah. Selanjutnya, ini adalah mata uang asing, dolar. Untuk nilai tukarnya bisa disesuaikan juga. Klik lanjutkan, lalu klik selesai. Nah, ini adalah halaman utama aplikasi Zahir setelah kita input data awal perusahaannya. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan juga persediaan awalnya dari data-data ini. Namun sebelum kita menginput saldo awalnya, kita harus terlebih dahulu menginput nama customer-nya, nama vendor, dan juga nama persediaan barangnya. Pada halaman data-data ini, pilih menu data nama alamat untuk menginput nama-nama tersebut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bisa klik speech mode aja agar tampilannya lebih mudah dibaca. Dan untuk menambah nama-nama tersebut, bisa klik add data di sini. Kemudian datanya diinput sesuai dengan tabel yang tadi.
Pertama kita input nama customernya terlebih dahulu ya. Di sini ketik ID-nya, lalu nama perusahaannya, tipenya pilih yang customer. Lalu klik rekam. Kemudian lanjut input nama customer yang kedua. Caranya masih sama seperti yang tadi. Dan begitupun seterusnya sampai customer yang keempat. Nah, ini adalah nama-nama customer yang sudah terinput. Kemudian kita lanjut masukkan nama-nama vendor, masih di halaman yang sama dan caranya juga masih sama. Untuk vendor, kita ubah tipenya dulu menjadi vendor, maka ID-nya akan otomatis berubah dan bisa disesuaikan. Kemudian ketik nama perusahaan vendornya. Begitupun seterusnya sampai vendor yang ketiga. Nah, ini sudah lengkap nama-nama customer dan juga vendor-vendornya. Selanjutnya kita kembali ke dashboard untuk menginput nama-nama barangnya. Namun pertama-tama kita harus sesuaikan dulu satuan pengukuran barang-barangnya. Nah, dari sistem Zairi ini sudah disediakan satuan dasarnya pieces dan juga satuan turunannya yaitu dozen. Lalu kita akan menambahkan satuan turunannya yaitu pak dan juga lusin. Untuk menambah, kita bisa klik ini. Kode dan nama satuannya pak. Untuk keterangannya, 1 pak sama dengan 10 piece. Nah, kita akan konversi satuannya. Nah, di sini akan muncul satuannya pak, deskripsinya 1 pak sama dengan 10 piece. Nah, untuk yang lusinan ini kita ganti saja dari satuan dosen ini. Untuk mengedit, kita bisa klik edit data ini. Lalu ubah dozen menjadi lusin. Keterangannya 1 lusin sama dengan 12 piece. Nah, satuan pengukurannya sudah lengkap, lalu bisa klik tutup. Setelah tadi menyesuaikan satuan pengukurannya, sekarang kita akan menginput nama-nama barang persediaannya. Bisa klik data produk ini, lalu klik add data untuk menambah nama barang yang akan dijual. Nah, dalam tabel tadi ada 2 kode barang, yaitu B dan A, di mana kode B ini untuk kelompok buku dan kode A untuk kelompok alat tulis. Kenapa bisa dibedakan? Karena bisa dilihat pada neraca, di situ persediaan dibagi menjadi 2, yaitu persediaan buku dan persediaan alat tulis.
Nah, lanjut saja, kita input kode barang, pilih satuan dasar, dan isi deskripsi barangnya. Untuk kelompok barangnya, kita edit, diubah kelompok barangnya menjadi buku. Kode akun, HPP penjualan dan persediaannya juga kita ubah untuk ditambahkan keterangan buku. Kalau sudah, bisa klik rekam. Lalu klik add data lagi untuk menambah barang yang kedua. Maaf, ini salah ya, seharusnya buku pendidikan. Ini direvisi dulu. Edit data. Klik rekam. Nah, baru yang kedua ini adalah buku majalah. Begitupun seterusnya untuk menginput nama barang dan kelompok buku. Setelah kita menginput semua barang persediaan buku, selanjutnya kita akan menginput persediaan alat tulis. Di sini alat tulis kodenya A ya. Kelompok barangnya kita ubah juga. Produk 2 kita edit menjadi alat tulis. Nah, untuk kode akun, HPP penjualan dan persediaannya juga kita ubah. Tambahkan keterangan alat tulis di belakangnya. Nah, ini adalah data nama-nama barang persediaan yang kita punya.
Nah, setelah semua data customer, vendor, dan data barang atau persediaan tadi sudah kita input semua, kita bisa langsung input saldo awal piutang, hutang, persediaan awal, dan juga neraca saldo awal. Nah, untuk menginput saldo awal tersebut, kita bisa klik setting, di situ ada saldo awal. Nah, di sini bisa dipilih mau input saldo awal apa. Tapi kita akan mulai dari saldo awal piutang. Bisa klik baru untuk menambahkan saldo awal piutang. Untuk yang pertama dipilih nama pelanggannya. Lalu disesuaikan tanggalnya dengan tanggal invoice yang tertera. Kemudian isi nomor invoice-nya. Mata uang yang menggunakan rupiah. Lalu diisi nilai piutangnya. Kalau sudah, bisa klik rekam. Nah, ini adalah tampilan saldo awal piutang. Bisa dicek kembali. Kalau sudah, kita lanjut untuk saldo awal piutang yang kedua. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Begitupun seterusnya sampai seluruh saldo awal piutang terinput semua. Nah, ini adalah keseluruhan saldo awal piutang usaha. Nominalnya, total nominalnya dicocokkan kembali apakah sudah benar. Kalau sudah, bisa klik tutup. Kita lanjut ke saldo awal hutang. Langkah-langkahnya sama seperti yang saldo awal piutang tadi, memilih nama pelanggan, menyesuaikan tanggal sesuai dengan invoice, dan juga mengisi nomor invoice-nya. Lalu mengisi nilai hutang. Begitupun seterusnya sampai saldo awal hutangnya sudah lengkap dan cocok dengan tabel yang tadi ditampilkan.
Kalau sudah cocok, bisa diklik tutup. Selanjutnya kita akan menginput persediaan awal. Klik setting, lalu pilih saldo awal persediaan. Langkah-langkahnya masih sama seperti saldo awal piutang dan juga saldo awal hutang, yaitu klik baru untuk menambahkan. Pilih kode barangnya, lalu stok awal dan juga harga pokok satuannya disesuaikan dengan tabel. Kalau sudah, bisa klik rekam. Nah, ini adalah tampilan saldo awal persediaannya. Dicocokkan kembali dengan yang di tabel. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah, bisa lanjut untuk menginput saldo awal persediaan barang yang kedua. Nah, begitupun seterusnya untuk menginput saldo awal persediaan barang-barang yang selanjutnya sampai dengan terinput semua. Nah, kalau sudah terinput semua, disesuaikan totalnya apakah sudah sama dengan yang tabel. Kalau sudah sama, bisa klik tutup. Konfirmasi, klik ya. Nah, ini sistem sedang menghitung saldo awal persediaannya. Sebelum kita lanjut menginput saldo awal akun atau saldo awal neraca, kita akan terlebih dahulu menginput harta tetapnya. Ini adalah rinciannya. Untuk menginput harta tetap, bisa klik ini, lalu klik add data untuk menambah aktiva. Bisa diisi nama aset tersebut, kelompoknya kita bisa pilih di sini ada tanah, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, harta lain-lain. Nah, saya akan pilih kendaraan roda 4 karena asetnya adalah mobil. Tanggal belinya disesuaikan. Harga belinya 200 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 8 tahun. Kalau sudah, bisa klik rekam. Nanti sistem akan melakukan perhitungan otomatis. Nah, ini adalah data harta tetap. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal akun atau neraca. Caranya hampir sama seperti mengisi saldo awal yang lainnya dengan klik setting. Lalu pilih saldo awal, klik saldo awal akun. Nah, perbedaannya adalah tampilannya akan seperti ini. Nama akunnya sudah tersedia, kita hanya akan mengisi nominal saldo awalnya saja. Namun untuk nama akunnya kemungkinan akan ada yang berbeda dengan raca saldo yang kita punya. Nah, untuk mengubah nama-nama akun agar sesuai dengan raca saldo awal, kita bisa klik data rekening untuk mengubahnya. Switch mode untuk mempermudah tampilannya, lalu bisa mulai mencocokkan nama akunnya. Nah, jika ada yang berbeda seperti nama akun bank ini, kita bisa edit dengan mengklik nama akun itu, lalu klik edit data yang ada di bawah kiri. Ataupun ada yang lebih mudahnya yaitu dengan mengklik kanan mouse,
lalu pilih edit. Nah, untuk nama akunnya bisa disesuaikan kembali, diedit jika ada yang berbeda. Nah, jika sudah tidak ada yang berbeda lagi, sudah sama dengan raca saldo, kita bisa mulai menginput raca saldo awalnya. Bisa langsung diisi nominalnya saja sesuai dengan raca saldo. Kalau sudah diinput semua, bisa dicek lagi, dicek ulang. Lalu dilihat di pojok kiri bawah, nilai sebesar sekian rupiah ini akan dialokasikan akun sementara ini harus 0 ya. Artinya tidak ada yang selisih dan sudah benar. Kalau rupiahnya ini tidak 0, maka harus dicari selisihnya ada di mana. Kalau sudah tidak selisih, bisa klik rekam. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menginput transaksi keuangan yang umum terjadi di suatu perusahaan. Nah, ini adalah contoh transaksinya, ada 5. Dimulai yang pertama di tanggal 7 Januari 2024, perusahaan mentransfer dana dari kas ke bank sebesar 2,5 juta. Cara menginput transaksinya yaitu dengan klik menu kas dan bank, pilih transfer kas. Di sini kita bisa pilih akun kas. Dan yang ini akun bank BCA. Pilih tanggalnya. Nomor referensi bisa disesuaikan. Lalu isi nominalnya. Di sini kita bisa tambahkan keterangan rincian dari transaksi ini. Kalau sudah lengkap, bisa klik rekam. Lalu klik batal.
Transaksi kedua yaitu mengenai pembayaran sewa dibayar di muka melalui Bank BCA. Caranya yaitu pilih menu kas dan bank, klik kas keluar, pilih baru. Nah, akun kas di sini adalah untuk akun yang dananya nanti akan berkurang, maka kita pilih Bank BCA. Untuk penerimanya, karena PT ini belum ada, maka akan kita tambahkan. Klik baru. Nah, karena PT ini bukan vendor maupun customer, maka tipenya akan kita pilih other dengan kode O-001. Lalu nama perusahaannya bisa diisi. Kalau sudah, bisa klik rekam, lalu pilih perusahaannya sebagai penerima. Lanjut dengan memilih tanggal. Dan memasukkan nominal pembayarannya. Nanti akan muncul otomatis terbilangnya. Di sini kita bisa isi rincian transaksinya. Untuk kodenya kita pilih sewa dibayar di muka. Lalu masukkan nominalnya lagi. Kemudian klik rekam. Klik batal. Nah, maka tampilannya akan seperti ini untuk pembayaran sewa dibayar di muka. Nah, transaksi ketiga ini yaitu mengenai pembayaran biaya perlengkapan melalui kas. Caranya masih sama dengan pembayaran sewa di muka tadi, masih di menu kas keluar ini juga. Bisa klik baru. Di sini kita pilih kas. PT-nya juga belum ada di daftar, maka kita akan membuat yang baru juga. Tipenya juga sama, other. Sesuaikan tanggalnya. Lalu isi nominal dan juga memonya. Untuk kodenya kita pilih beban perlengkapan. Ada di bawah. Lalu masukkan nominalnya lagi, 250.000. Kemudian klik rekam. Lalu sudah terekam, klik batal. Nah, ini adalah transaksi ketiga mengenai pembayaran perlengkapan melalui kas. Selanjutnya yaitu transaksi keempat, ada pelunasan piutang invoice nomor INV 03 dari PT Aksara Mandiri. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu penjualan, klik pembayaran piutang, lalu klik baru. Nah, karena pelunasan ini diterima di kas, maka di sini pilih akun kas. Sesuaikan tanggalnya. Karena keterangannya dibayar lunas, maka nominalnya sesuai dengan yang terbuka di saldo piutang, yaitu 7.700.000.
bisa ditambahkan memo. Kemudian bisa dipilih nomor invoice-nya. Kalau sudah cocok bisa klik rekam. Klik batal. Nah, ini adalah tampilan transaksi pembayaran piutang usaha. Nah, transaksi yang terakhir yaitu pelunasan hutang invoice nomor INV01 dan INV04 ke PT Indobuku Sentosa. Langkah-langkahnya juga sama seperti pelunasan piutang, hanya beda menu saja. Di sini yang dipilih adalah menu pembelian, lalu klik pembayaran hutang, klik baru. Di sini pilih akun kas, penerimanya PT Indobuku, kemudian tanggalnya disesuaikan. Memonya bisa diisi deskripsi dari transaksi ini. Kemudian invoice-nya dipilih, ada dua invoice yaitu INV01 dan juga INV04. Nah, untuk total nominalnya nanti akan otomatis muncul saat diklik. Nah, kalau sudah cocok, bisa klik rekam. Lalu klik batal untuk menutup. Nah, ini adalah bukti transaksi dari pembayaran hutang usaha. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.